Saya Desi Salviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah merampungkan pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto terlihat keluar dari gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan sekira pukul 1:30 siang. Itu artinya Hasto diperiksa kurang lebih selama 3,5 jam apabila dihitung dari dia naik ke lantai 2 pemeriksaan sekira pukul 10 pagi. Selesai menjalani pemeriksaan, Hasto menjumpai awak media yang sudah menunggu. Namun sayangnya Sekjen partai berlogo banteng moncong putih itu tidak berkomentar apa-apa. Semuanya disampaikan oleh tim pengacara Hasto, Magdir Ismail. Magdir menjelaskan bahwa Hasto akan diperiksa lagi oleh penyidik KPK. Hanya saja Magdir tidak mengungkapkan jadwal pemeriksaan Hasto selanjutnya. Magdir juga enggan mengungkap materi pemeriksaan yang ditanyakan penyidik kepada Hasto. Sebab kata dia sudah terjadi kesepakatan antara pihak Hasto dan penyidik untuk tidak mengungkap materi pemeriksaan ke publik. Oke, ya, makasih udah siap semuanya. Pertama dan mendokumentasikan perkara ini pada hari ini. Ya. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah selesai dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Ya. Untuk hal-hal yang lain, terutama berkaitan dengan perkara, saya persilahkan saudara-saudara tanya kepada penyidik. Karena inilah kesepakatan kami dengan penyidik, bahwa kami hanya menyampaikan Pak Hasto pada hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap, dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan. Nah, sekali lagi kami ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak-bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terutama dari pihak media. Selanjutnya, pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan pada saat yang akan datang, tentu kami akan ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Saya kira begitu yang bisa kami sampaikan sekarang. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Sebuah rumah yang ditempati anggota kepolisi di Kampung Sumolawang Kidul, Desa Sumolawang, Kecamatan Puli, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, rusak setelah terjadi ledakan pada Senin 13 Januari sekira pukul 9 pagi. Diduga ledakan terjadi akibat gas LPG. Namun polisi masih melakukan identifikasi dan telah memasang garis polisi atau polis line. Warga sekitar bernama Denny mengatakan terjadi 2 kali ledakan. Ada 2 korban tewas akibat insiden tersebut, yaitu seorang ibu dan anaknya yang masih berusia 3 tahun. Selain rumah, polisi ada juga 4 rumah lain yang ikut terdampak kerusakan akibat ledakan yang terjadi. Selain diduga akibat ledakan tabung gas LPG, ada dugaan lain ledakan terjadi karena barang elektronik. Adapun ledakan berasal dari rumah anggota polisi bernama Mariudi. Ketika terjadi ledakan, keluarga Mariudi sedang tidak berada di rumah. 2 anak Mariudi masih sekolah, istrinya bekerja, dan Mariudi sendiri tengah bertugas di Polsek. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian tentang penyebab terjadinya ledakan, karena masih terus dilakukannya penyelidikan.
Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara pernikahan putri politisi Akbar Tanjung di Jakarta Convention Center atau JCC Minggu 12 Januari. Dalam acara tersebut, Prabowo bertemu dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dan keluarga. Prabowo dan Jokowi nampak duduk satu meja bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan istrinya Selvi Ananda. Terlihat pula Wakil Presiden ke-6 RI Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan adik Prabowo Hashim Jojo Hadikusumo berdiri di samping mereka. Dikutip dari Grid ID, Prabowo dan Jokowi menjadi saksi pernikahan antara Sekar Tanjung dan Erlangga Martanegara. Sekar Tanjung merupakan anggota DPRD Kota Surakarta, sementara Erlangga Martanegara merupakan konsultan di bidang perencanaan dan strategi perusahaan. Kini ia juga bergabung di Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia. Tak heran pernikahan keduanya digelar secara mewah dan dihadiri banyak pejabat penting. Komisi 3 DPR RI menyoroti fenomena mencari harta karun koin jagat. Fenomena tersebut merupakan aktivitas mencari koin di sebuah platform yang dapat ditukar dengan uang tunai. Kekinian aktivitas mencari koin jagat mulai meresahkan karena merusak fasilitas publik seperti Taman Bungkul Surabaya, Taman Sukajadi Bandung, hingga GBK Senayan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni meminta Polri meningkatkan penjagaan dan segera menjalin kerjasama dengan pihak aplikator jagat untuk menyikapi persoalan. Sebab menurutnya sudah menyangkut keamanan, ketertiban, dan fasilitas publik. Maka Saroni minta Polri bisa menjadi penengah yang solutif. Saroni meyakini apabila hal ini terus-menerus dilakukan di lokasi publik, kegiatan mencari koin jagat pastinya bakal meresahkan masyarakat lainnya. Apalagi lokasi koin yang tersembunyi berpotensi membuat para pencari merusak fasilitas dan tanaman. Kebakaran hebat terjadi di Los Angeles, California, Amerika Serikat, diduga berawal dari sebuah bukit yang digunakan untuk pesta perayaan malam tahun baru. Di lokasi tersebut sempat muncul api akibat perayaan malam tahun baru. Petugas pemadam kebakaran sempat melakukan pemadaman pada tanggal 1 Januari 2025.
Analisis Washington Post terhadap foto, video, citra satelit, dan komunikasi radio, serta wawancara dengan para saksi menawarkan bukti baru bahwa kebakaran di Palisades dimulai di area tempat petugas pemadam kebakaran memadamkan api pada 1 Januari. Para penyelidik dari berbagai lembaga negara bagian dan federal telah mendatangi daerah ini dalam beberapa hari terakhir, mewawancari penduduk dan mencari bukti termasuk di sekitar bekas kebakaran malam tahun baru tentang apa yang memicu kebakaran tersebut. Analisis POS menunjukkan bahwa kebakaran baru dimulai di sekitar kebakaran lama, meningkatkan kemungkinan bahwa kebakaran malam tahun baru telah menyala kembali yang dapat terjadi saat kondisi berangin. Warga juga mengatakan kepada The Post dan penyidik di tempat kejadian bahwa respon petugas pemadam kebakaran pada 7 Januari jauh lebih lambat dibandingkan pada malam tahun baru. Kendati demikian, seorang juru bicara Departemen Pemadam Kebakaran Los Angeles mengatakan kepada The Post pada hari Jumat bahwa bukanlah praktik departemen tersebut untuk mengadakan patroli di lokasi-lokasi kebakaran sebelumnya.